Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama sekali marilah kita bacakan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat berkumpul dalam melakukan kolaborasi tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Salawat beriring salam tak bosan-bosannya kami panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Alhamdulillah pada acara di siang hari ini kita akan mendengarkan tentang aksi nyata modul 1M4 yang akan dipaparkan oleh Ibu CGP kita yaitu kepada Ibu DJ. Bu DJ kami persilakan pada tempat dan waktu yang disediakan. Terima kasih kepada Bu Ermayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Kemudian salawat beriring salam tak akan pernah bosan kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu SDN 06 Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk saya dalam rangka menampilkan aksi nyata modul saya itu tentang budaya positif. Yang pertama, perkenalkan fasilitator saya itu Arneli Amril. Kemudian pengajar prakteknya Bu Cici Purnamasari dan saya sendiri sebagai CDP Angkatan 11 yaitu DJ Erwinda. Kemudian di sini saya membuat latar belakang aksi nyata yaitu murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Jadi murid kita itu kurang suka dengan hukuman. Kemudian ada tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang mereka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya itu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Kemudian siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah yang kita lakukan itu dalam menerapkan budaya positif yaitu yang pertama saya menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan betapa pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kemudian nomor 2-nya itu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan pemahaman materi budaya positif yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Selanjutnya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kemudian kita melakukan refleksi dan mengevaluasi keyakinan yang kita buat. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus merefleksikan yang telah kita buat tersebut. Kemudian dukungan yang dibutuhkan itu
Saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid-murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara menyeluruh, dan juga kepada orang tua murid dalam melakukan budaya positif di rumah maupun untuk kita di sekolah. Kemudian menyebarkan pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif. Konsep utama modul budaya positif itu adanya perubahan paradigma baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah konsep dasar dari budaya positif. Sekarang kita masuk tentang perubahan paradigma baru. Dalam pembelajaran paradigma baru, kita harus merancang berdasarkan prinsip-prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita dalam memberikan pelajaran, kita harus memperhatikan kebutuhan peserta didik kita. Jadi pembelajaran yang kita beri itu sesuai dengan kebutuhan anak kita. Kemudian kita masuk tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, kita tentunya harus menciptakan anak kita yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengarah kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu harus dari intrinsik, itu dari dalam diri kita, bukan dari orang lain, tetapi harus kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini memang kita harapkan tumbuh dari murid kita tanpa ada kita harus memberi hukuman atau ancaman. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup seperti makanan yang kita perlukan, seperti yang kita rasakan, makanan, minuman. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kasih sayang itu juga kita merupakan kebutuhan dasar manusia, seperti kasih sayang dari keluarganya. Kemudian ada penguasaan, kebebasan. Jadi kebutuhan manusia itu juga ada kebebasan. Jadi manusia itu tidak terkait dengan hukuman atau peraturan. Jadi manusia itu juga mempunyai kebebasan dan juga kesenangan. Kita masuk motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi contohnya menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Kita masuk tentang konsep disiplin dengan identitas gagah. Yang pertama, hukuman. Contohnya hukuman seperti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Jadi di sini kita dalam memberikan hukuman berarti kita sudah menerapkan disiplin yang gagal.
Kemudian yang penghargaan. Di sini contoh penghargaan itu merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jadi dalam disiplin identitas gagal, kita juga tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak, karena dengan penghargaan tersebut akan membuat anak-anak yang lain akan terjadilah iri. Seperti kita membuat ranking dalam rapor, karena anak kita itu tidak ada yang bodoh, jadi kita tidak perlu membuat ranking dalam penulisan rapornya. Kemudian ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Dalam identitas sukses, konsekuensi ada pertama konsekuensi, yaitu seperti penguatan jangka pendek, perlu memonitoring berkelanjutan dan stimulus. Murid menghormati peraturan. Kemudian yang kedua restitusi, seperti murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Cara pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi, seandainya kita melakukan kesalahan, berarti kita ambil hikmahnya dari kesalahan kita untuk yang ke depannya. Kemudian, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Kalau hukuman, guru contohnya dalam mengerjakan PR. Kalau hukuman, seperti kita menyuruh anak kita hormat kepada tiang bendera atau berdiri di depan kelas. Itu yang kita berikan hukuman. Kemudian konsekuensi berarti kita memberikan pilihan kepada anak, seperti memberikan pengerjaan PR-nya tadi di jam istirahat atau di jam lainnya. Masuk yang cara restitusi itu kita menanyakan kepada anak tentang keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan kesalahannya. Di sini kan kita bisa menjelaskan restitusi, kita tanyakan kepada anak mengapa dia tidak membuat PR, sementara kan kita sudah mempunyai peraturan atau keyakinan kelas kita. Kita masuk materi berikutnya, itu tentang posisi kontrol restitusi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai yang pertama itu sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, contohnya itu patuhi aturan sekolah, berarti anak harus taat kepada aturan di sekolah. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu contoh kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Berarti pembuat rasa bersalah ada pada dirinya setelah memberikan pilihan kepada anak, tetapi di dalam diri gurunya terasa kurang nyaman. Kemudian sebagai teman, posisi sebagai teman itu, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu membuat kesalahan. Kemudian kita masuk tentang keyakinan kelas. Cara kita membuat keyakinan kelas atau membentuk kelas, yang pertama itu kita lebih abstrak dari peraturan. Kemudian kalimatnya sedikit agar mudah diingat. Jadi
keyakinan kelas itu tidak perlu kita buat kalimat yang panjang-panjang, cukup singkat, padat, tapi mudah dimengerti dan dijalankan oleh anak. Kemudian berupa pernyataan universal, itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas, tentu kita juga harus menyesuaikan juga dengan kondisi kelas kita yang ada. Kemudian baru kita bentuk dalam bentuk kalimat positif. Semua siswa dalam membuat keyakinan kelas, semua siswa juga harus kita libatkan tanpa ada kita membedakan anak-anak. Inilah contoh saya dalam membuat keyakinan kelas, yaitu kelas 2. Gambar yang pertama yaitu saya menjelaskan kepada anak murid saya langkah-langkah yang akan kita buat. Seperti apa kata yang ingin dia katakan untuk keyakinan kelas. Kemudian anak-anak saya menempelkannya ke depan kelas. Setelah menempelkannya, kami menyepakati apa yang akan dijadikan keyakinan kelas. Setelah itu baru saya buatkan seperti poster. Maksud tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hak terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dalam validasi tindakan yang salah, semua perilaku atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai alasan dia berbuat seperti itu. Yang terakhirnya kita menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Jadi motivasi itu memang berasal dari kita sendiri. Contoh penerapan segitiga restitusi yang salah saya lakukan. Ya, itulah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Mungkin itu penampilan dari aksi nyata saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bu Yati. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu IJ yang telah berbagi ilmu dengan kita bersama. Semoga apa yang dipaparkan Bu IJ bisa kita manfaatkan di sekolah masing-masing. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mengenai modul yang diterapkan oleh Bu IJ? Kami persilakan. Bevi, ada yang bertanya Bevi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membuat keyakinan dalam satu kelas terlebih dahulunya? Terima kasih. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Nanti. Sekarang kami serahkan kepada Bu Lidia untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih Bu Yanti. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Yanti, yaitu tentang cara kita membuat keyakinan kelas. Seperti yang telah saya lihatkan tadi pada gambarnya, yang pertama tentunya kita sebagai guru tentu kita menjelaskan kepada anak apa itu gunanya keyakinan kelas. Kemudian anak-anak tersebut menuliskan di kertasnya apa keyakinan kelas yang akan ia inginkan, seperti membuang sampah pada tempatnya, mematuhi peraturan kelas. Kemudian dari itu setiap murid diberi kesempatan untuk menempelkan apa yang diinginnya ke depan kelas. Setelah menempelkan, semua murid bersama guru menyepakati dari keyakinan kelas yang telah ditempelkan anak tersebut. Kita sepakati mana yang cocok yang akan kita lakukan di kelas kita. Setelah kita mendapatkannya, baru kita menjadikan kalimat positif. Mungkin itu penjelasan dari saya kepada Bu Nanti.